Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sandi. Bersama saya reporter Bilkis. Kali ini kita sedang bersama dengan Ibu Andi Tenri Abeng. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara opening ceremony Festival Seni Nusantara tahun 2022 ini Bu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Terutama yang pertama ini untuk acara FSN Bu. Menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu mengenai acara FSN yang diadakan di STPN pada tahun ini Bu? Menurut saya FSN ini sangat baik ya. Saya juga kaget ternyata kita mampu menyelenggarakan acara ini, dan acara ini ternyata acara tahunan ya. Dan saya sangat mendukung sebagai Ketua Umum Kapti juga. Saya mendukung dan mengajak semua teman-teman alumni untuk juga mendukung kegiatan STPN, termasuk juga yang FSN ya, karena sangat bagus sekali memacu kita untuk lebih semangat lagi ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya ini mengenai Kapti Bu, masih dalam nuansa pengukuhan pengurus Kapti Agraria periode 2021 sampai 2024. Nah, untuk kedepannya rencana program kerja apa yang akan dilaksanakan oleh Kapti Agraria Ibu? Ya, yang jelas kami sekarang ini sedang dalam penyusunan buku saku. Di dalamnya itu ada program-program kerja juga dari masing-masing bidang. Dari ada beberapa bidang itu sekarang dalam proses pengerjaan, masih digodok di bidang ya. Tapi intinya kami Kapti Agraria ini mengusung tagline Kapti hadir untuk semua ya. Kita harus hadir untuk seluruh, bukan hanya anggota, tapi untuk seluruh insan Kementerian ATR BPN maupun masyarakat luas ya. Jadi kita punya tagline Kapti hadir untuk semua. Kemudian kita juga menjadikan Kapti ini sebagai rumah kebersamaan dan rumah pengabdian. Kita adalah organisasi yang mengusung kebersamaan, dan kita juga sebagai insan Kementerian ATR BPN, baik yang aktif maupun yang sudah purna, kita juga harus mengabdi ya, sebagai abdi negara kita juga harus mengabdi pada Kementerian ATR BPN. Saya rasa itu. Kemudian untuk program utama yang dalam waktu dekat ini Bu, di tahun 2022 itu apa ya Bu? Kita akan menerbitkan buku saku ya, buku saku Kapti Agraria yang berisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, terus kemudian ada visi misi, ada program kerja selama periode kepemimpinan saya. Nah, di dalam buku saku itu nanti semua anggota akan kita bagikan dan menjadi pedoman di buku saku itu. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh Pengda. Kami mengadop seperti pemerintahan Pak Jokowi di kabinet kerja ini. Visi misi hanya dari visi misi presiden. Para menteri atau kementerian lembaga hanya mengikuti visi misi presiden. Jadi tidak punya visi, hanya melaksanakan. Nah, saya mengadop itu. Jadi kita visi misi Kapti Agraria akan ditindaklanjuti dengan aksi oleh Pengda-pengda seluruh Indonesia. Ya. Berarti Kapti Agraria ini adalah indikasi terlaksananya dari visi misi Presiden Joko Widodo ya Bu? Enggak, saya cuma mengadop saja. Ya? Mengadopsi ininya saja. Kan Presiden itu ada visi misi. Kemudian kementerian harus merujuk ke visi misi presiden. Jadi kita tidak punya visi misi sendiri, tetapi visi misi presiden lah yang dijalankan oleh kementerian, kan begitu ya, yang kita tahu. Nah, kami pun kami mengadop itu aja sistemnya. Jadi visi misi yang oleh ketua umum itu nanti yang akan dibuat reaksinya oleh para Pengda. Jadi tidak membentuk visi misi sendiri. Jadi inline dari atas, dari pusat sampai ke Pengda-pengda. Itu aja. Ya. Mengadopnya bukan mengadop isi visi misi presiden, tidak, karena kita juga punya visi misi sendiri. Oke, kemudian berkaca dari kata-kata yang pernah Ibu sampaikan seperti ini Bu, dengan membaca kita bisa melihat dunia, kemudian dengan menulis dunia bisa melihat kita. Nah, kemudian Ibu, adakah keinginan Ibu untuk berkontribusi dalam penulisan majalah Sandi edisi khusus nanti? Karena dalam waktu dekat ini kita ada membuat majalah khusus edisi Kapti Agraria Ibu. Oh iya, saya senang menulis memang ya. Saya senang membaca, saya juga senang menulis. Walaupun waktu sekarang sangat terbatas. Tetapi saya selalu usahakan minimal baca novel untuk hiburan ya. Nah, saya akan berkontribusi kalau memang adik-adik Sandi akan membuat edisi khusus, dan saya juga akan mengarahkan teman-teman dari Sandi untuk bisa mengeksplor ya pemikiran-pemikiran dari para senior.
ya, senior kita hebat-hebat ya. Nanti bisa saya arahkan teman-teman ke para senior-senior yang hebat-hebat itu ya. Nanti saya kasih pengantar juga boleh ya. Selain saya juga menulis ya, karena dengan menulis ya kita bisa melihat dunia ya kan, dunia juga bisa melihat kita. Dunia juga dengan menulis dunia bisa melihat kita. Saya sudah walaupun tidak diterbitkan ya, waktu saya masih di level kasubsi saya membuat buku. Waktu masih staff, masih koordinator, saya membuat buku. Nah, karena saya membuat buku itulah dilihat oleh Kakanwil menjadi satu prestasi. Kemudian saya diangkat sebagai kasubsi. Saat itu mungkin kalau di DKI kasubsi yang seperti saya itu sangat jarang karena relatif mungkin dianggap masih terlalu junior, masih terlalu muda gitu kan. Nah, terus kemarin saat saya di Banten saya juga menulis satu buku juga, Kampung Reforma Agraria. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi disertasi saya. Doain ya. Siap. Kemudian yang pertama itu kalau boleh tahu bukunya tentang apa ya Bu yang bisa mengangkat Bu Abeng ini? Kalau yang pertama itu saya sebenarnya hanya mengkompilasi kumpulan peraturan-peraturan mengenai tusi saya dulu, tusi saya sebagai staf di subsi peralihan hak. Nah, di subsi peralihan hak dan PPAT kan dulu ya, zaman dulu itu tahun 2002 kalau nggak salah. Tapi setiap tahun saya terbitkan buku dengan edisi yang selalu ada update. Jadi kalau nggak salah saya terbitkan sampai dengan 3 kali. Jadi edisi 1 dengan kondisi yang terbatas, kemudian edisi 2 yang sudah dengan penyempurnaan, edisi 3 sebelum saya diangkat jadi kasubsi itu setelah saya jadi kasubsi itu saya bikin yang sudah dengan penyempurnaan. Nah, jadi seperti itu tentang kepPAT-an. Tapi lumayan, buku itu bisa bernilai dan akhirnya di tahun kedua bisa saya jual. Dan saat itu lumayan. Tahun berapa satu ya buku, itu Bu? Tahun 2002. Kamu belum lahir mungkin? Udah, saya udah lahir. Udah ya? Udah. Tahun 2002 saya terbitkan buku dan dijual. Iya. Dijual itu satu bukunya 25.000. Mahal Bu kalau zaman dulu. Mahal. Sangat mahal, tapi memang Lux lah. Saya bikin cetakan Lux. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu. Nah, nanti kan di majalah Sandi yang buku kedua. Wah ya, boleh Bu. Mau dijelaskan? Yang tentang reforma ini. Ya, saya berkolaborasi, yang membantu saya menulis adalah dosen kalian. Siapa Bu? Pak Aris. Aristiono Nugroho. Beliau yang menulis. Saya yang berkontribusi. Nah, kita diskusi, jadilah satu buku, tapi belum saya terbitkan karena saya pikir ini mau menjadi bahan disertasi saya. Kalau saya udah luncurkan duluan, nanti saya nggak punya bahan untuk disertasi. Itu malah dipakai orang dulu Bu. Dan saya membentuk satu kampung. Kampung Reforma Agraria itu saya bikin statement saat itu tahun 2018 akhir. Kampung Reforma Agraria adalah satu kawasan yang ditata secara bersamaan aset dan aksesnya. Jadi setelah diberikan asetnya, langsung ditata aksesnya secara bersamaan dalam satu kawasan. Itu untuk mendekatkan masyarakat penghuni Kampung Reforma itu kepada simpul-simpul membantu untuk membuka simpul-simpul kesejahteraan, simpul-simpul ekonomi. Nah, pemikiran kita itu saya tuangkan menjadi Kampung Reforma Agraria dan menjadi cikal bakal ya. Tapi nanti bilang sombong, nggak usah deh. Gak apa-apa Bu, ini di depan rekan-rekan Sandi. Tapi kita harus, saya juga cukup, bukan saya mau bilang sombong, ini off the record aja. Bukan saya mau bilang saya sombong karena saya punya pemikiran dipakai, tetapi itulah kenyataannya. Kalau kalian lihat definisi di dalam permen tentang reforma agraria, kampung reforma, definisi kampung reforma agraria itu diambil dari saya, hanya dipoles sedikit saja. Ada bedanya cuma sedikit saja dan itu tidak berpengaruh dari isi. Jadi saya bilang ke Pak Dirjen, ini bukan yang dulu saya laporkan. Iya, saya ambil dari situ, kata Pak Dirjen. Keren banget Bu Abeng ini. Kemudian kan berarti itu cikal bakal dari reforma agraria yang sekarang diterapkan di Kementerian Agraria itu dari Bu Abeng gitu ya? Enggak, bukan. Kalau reforma agraria sejak zaman Pak Joyo sudah digalakkan. Reforma agraria adalah aset dan akses ya. Kita kan belajar gitu kan, aset dan akses. Nah, saya ini prakteknya. Jadi mempraktekkan bagaimana dari tanah terlantar
kemudian kita ambil alih, kita berikan lagi ke masyarakat sekitar yang memang homeless, tidak punya tanah juga, tidak punya rumah juga. Itu mereka kita berikan juga sertifikat, dan saya membuka jalur akses untuk mereka bisa berusaha, untuk mereka mendapat fasilitas. Jadi mereka tuh ya di Kampung Reforma Agraria Pandeglang dapat tanah, dapat rumah, dapat lahan usaha. Bayangin. Langsung ke pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ini kan nanti kita mau bikin majalah edisi khusus Kapti. Nah kemudian menurut Ibu yang cocok untuk dimasukkan ke majalah itu profil dari Pemda mana ya Bu ya? Yang mungkin lagi ada isu-isu apa gitu Bu? Kalau profil ambil salah satu Pemda jangan lah ya. Oh, iya. Kalau mau profilnya pengurus pusat, ya pengurus pusat aja, karena di situ kita lihat pengurus pusat kita kan tokoh-tokoh juga. Jadi saya pikir dengan pengurus pusat. Dan saya membentuk kabinet yang tidak lebar, tapi tiap bidang itu beranggotakan 10 orang yang dari keseluruhan itu sudah mewakili 33 provinsi. Jadi setiap provinsi pasti ada suaranya di Pemda, di PP, di pengurus pusat. Kapti itu hadir untuk semua kok, nggak ada eksklusivitas. Tidak hanya yang Kapti aja ya? Iya, tidak mikirin Kapti. Kapti ini mikirin se-Indonesia. Hadir untuk semua. Jadi gitu, ya. Oke. Baik, siap. Terima kasih Bu, sudah selesai. Ya, pesan-pesan satu patah dua patah kata untuk anggota Sandi Bu. Saya termasuk bagian orang yang mendirikan Kapti. Ya, jadi kalau kalian tahu sejarahnya, Kapti lagi, Sandi. Sandi itu yang mendirikan adalah angkatan tahun 89. Saya 88. Angkatan masuk tahun 89, yaitu Pak Inyong, Pak Patrick, Pak Martin, sama Pak Agus Mahendra, Kakanwil Maluku Utara, Maluku. Terus saya gabung di situ. Saya juga pernah menjadi penyiar di Sandi, juga menjadi reporter di Sandi. Kita itu redaksi merangkap reporter, semua jadi satu. Kita juga dulu punya radio. Nah, jadi kalian harus tahu tuh sejarahnya. Terima kasih Sobat Sandi. Itu dia merupakan reporter dengan Ibu Tendri Abeng, Ibu Andi Tendri Abeng selaku Ketua Pengurus Kapti periode 2021 hingga 2024. Saya Bilqis Harumaisyah, reporter Sandi.